Di luar angkasa, teriakan kamu tidak bisa terdengar. Bahkan saat kita teriak pengen es krim, kita tahu bahwa supernova, asteroid yang jatuh, dan planet yang terbakar nggak mengeluarkan suara di luar angkasa. Masa sih? Gimana kalau sebenarnya kamu bisa mendengar sesuatu di sana? Yuk kita simak. Oke, balik lagi ke pelajaran SMP nih. Bunyi adalah gelombang mekanik yang berasal dari getaran. Maksudnya gimana sih? Contohnya adalah senar gitar. Tarik salah satu senarnya. Senarnya mulai bergetar. Atom di dalam senar logam mulai mendorong dan mengalahkan atom udara di sekitarnya. Nah sekarang, atomnya terus saling mendorong, sehingga sampai ke telinga kita. Mirip kayak gelombang yang muncul waktu kita melempar kerikil ke kolam. Gelombang ini memiliki kecepatan sekitar 1224 km per jam. Gendang telinga kita mulai bergetar pada frekuensi yang sama. Lalu, getaran itu dikirimkan oleh tulang kecil di dalam telinga ke otak. Akhirnya, otak mengenali pola getaran itu dan menjadikannya suara. Keren! Sekarang kita tahu kita butuh beberapa partikel untuk menghasilkan suara. Partikel-partikel ini ada dalam bentuk gas, cairan, dan padat. Kalau di luar angkasa gimana? Nggak bisa. Di sana benar-benar hampa udara. Kamu mungkin udah dengar luar angkasa hening karena hampa udara. Tapi maksudnya gimana sih? Ruang hampa udara adalah ruang yang kosong, nggak ada materi apapun. Artinya, nggak ada apa-apa di sana. Meskipun ada benda luar angkasa, sebenarnya nggak ada udara di sana. Nggak ada atom atau partikel juga. Pokoknya kosong. Sebenarnya, hampir. Nggak ada yang benar-benar hampa udara. Kita nggak bisa menyingkirkan atom, tapi hampir nggak ada atom di luar angkasa. Rata-rata cuma 15-80 atom per 16 cm kubik. Kayaknya sih masih banyak, tapi ingat, atom itu kecil banget. Dan jarak kosong di antara atom itu sangat besar. Bandingin aja, 16 cm kubik udara mengandung 16.000 atom. Jadi, dengan kekosongan itu, atom-atom ini nggak bisa saling mendorong. Meskipun getarannya kuat banget, misalnya kayak supernova, tetap aja atom nggak akan saling mendorong. Jadi, kita dibohongin film dong. Sebenarnya, seluruh adegan luar angkasa yang keren ini nggak bersuara. Nggak nyangka kan? Tapi nggak usah kesel. Gimana kalau sebenarnya ada beberapa cara untuk mendengar suara di luar angkasa? Ingat, masih ada suara di planet lain. Kalau benda luar angkasa itu punya atmosfer, atau seenggaknya punya gas, air, atau permukaan keras, pasti akan ada suara. Nah, kalau di bumi, atmosfer jadi benar-benar hening sekitar 97 km di atas permukaan bumi. Di sanalah langit udah nggak biru, dan tudung berbintang hitam dimulai. Jadi, kita harus mendarat di planet lain atau seenggaknya mendekati atmosfernya buat mendengar sesuatu. Tapi suaranya bakal sangat berbeda. Contohnya, Venus, planet favorit kita. Atmosfer di sana padat banget, sampai disebut sup kimia kental oleh saintis. Jadi, kalau kamu berhasil hidup dan bicara di sana, suaramu bakal beda banget. Suara kamu bakal lebih keras dan lebih dalam. Jadi, kalau kamu pengen bariton yang enak didengar, kamu tahu harus bagaimana. Kira-kira apa jadinya kalau bumi punya atmosfer lebih padat? Apa yang akan kita dengar? Kamu bisa bayangin kalau kamu di air. Air itu padat banget. Suara di sana jauh lebih cepat dan lebih baik dibanding di udara. Pada kecepatan hampir 1,6 km per detik. Kalau kamu duduk di ruang kosong tanpa sumber suara, kamu nggak akan dengar apa-apa kan? Coba sekarang celupkan kepala ke air dan cari tahu gimana suara keheningan di sana. Nggak hening sama sekali. Meskipun kamu mengabaikan suara airnya, kamu akan langsung tahu kamu bisa mendengar tubuhmu sendiri. Aliran darah di nadi, degup jantung, bahkan gerakan jari. Serem ya? Ini bikin kita penasaran apa yang terjadi sama kita di planet dengan atmosfer lebih padat. Pasti gokil ya? Kita bakal mendengar semuanya, mulai dari hewan yang lari sampai gerakan lempeng tektonik. Mungkin kamu bilang, yang benar aja, di planet lain jelas ada suara. Tapi tadi kamu bilang kita bisa dengar sesuatu di luar angkasa kan? Bener sih, misalnya di awan debu antariksa bisa ditemukan dimanapun di luar angkasa. Mungkin dari sisa bintang atau benda lain. Dan di tempat ini semuanya sedikit lebih padat. Artinya, mungkin ada awan debu yang partikelnya saling berdekatan, dan itu berarti partikel itu bisa menghasilkan suara. Tentu saja, suaranya bakal pelan banget dan merambat pada jarak dekat. Tapi mending daripada nggak ada kan?
Oh iya, kita juga udah merekam satu suara luar angkasa asli. Suara itu berasal dari galaksi Perseus yang lokasinya 250 juta tahun cahaya dari kita. NASA merekamnya pada tahun 2003. Suaranya seperti nada B flat, 57 oktav di bawah C di piano. Kamu harus nambahin 6.600 tuts lagi ke kiri, tapi frekuensinya rendah banget sehingga nggak bisa didengar telinga manusia. Tapi selain itu, kita cuma bisa mendengar sesuatu di dalam pesawat antariksa. Lagi pula, ini adalah kantong udara kecil. Di pakaian luar angkasa, kamu juga bisa mendengar, termasuk mendengar pernapasan dan sirkulasi darahmu. Tapi dua astronaut yang melayang berdampingan nggak bisa saling mendengar meskipun mereka berdekatan dan berteriak. Lucu juga sih, ceritanya kamu astronaut, terus kamu nabrak sesuatu. Kamu mendengarnya sangat keras, tapi temanmu nggak dengar apa-apa. Makanya, astronaut menggunakan perangkat radio. Secara teori, kalau kamu bisa melepas pakaian luar angkasa kamu dan bertahan hidup, kamu bakal bisa mendengar obrolan dan suara lain di dalam pesawat antariksa. Kok bisa? Begini, ada udara di dalam pesawat dan itu membuat suara merambat. Suara merambat melalui rangka logam dan melewatinya. Lalu, kalau kamu bersandar di pesawat atau mungkin menyentuhnya dengan siku atau lutut, suaranya akan langsung dikirim kotak melalui tulang, bukan telinga. Iya, tulang kita menghantarkan suara. Seperti itulah orang tuli mendengarkan musik. Namanya hantaran tulang. Sistem ini digunakan dalam beberapa headphone dan teknologi lain. Kamu bisa coba sendiri, tutup telinga kamu dengan jari, tutup rapat sampai kamu nggak dengar apa-apa. Lalu coba sentuh sumber suara, apa aja yang bergetar, misalnya speaker yang lagi muter musik menggunakan beberapa bagian tubuh yang tulangnya dekat dengan kulit. Ini kerennya, kamu bisa mendengar suaranya bukan melalui telinga, tapi langsung di otak. Tapi jangan lakukan percobaan ini di luar angkasa ya. Kamu mungkin udah tahu tentang suara luar angkasa. Di sana kamu bisa mendengar suara matahari atau planet lain. Gimana cara kita merekam suara-suara ini? Gampang aja. Ini satu lagi cara buat mendengar suara di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik atau radio. Radio adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang sama kayak cahaya. Gelombang ini bisa merambat dalam ruang hampa udara tanpa masalah. Begitulah cara kerja pemancar astronaut. Saat astronaut bicara pada temannya, gelombang suara berubah jadi gelombang radio sampai ke temannya, lalu diubah lagi menjadi suara. Inilah cara kita mendapatkan suara luar angkasa. Kalau gitu, planet kita sebenarnya berisik banget. Kita mengirim banyak gelombang radio ke alam semesta, semua sinyal radio yang kita dengarkan. Sayang sekali sinyal ini cuma merambat 110 tahun cahaya dari kita. Tapi ada bagusnya, kita nggak mendengar apa-apa di luar angkasa. Bayangin, kalau suara bisa mudah merambat di alam semesta, kita bakal mendengar semuanya dari suara matahari sampai supernova terdekat. Serem kan? Jadi, mungkin kita beruntung. Ingat, di luar angkasa, kamu nggak bisa mendengarku teriak. Pernah bertanya-tanya bagaimana rasanya mendengar suara lubang hitam? NASA siap membantumu. Inilah teriakan lubang hitam. Berteriak di luar angkasa? Kukira nggak ada yang bisa dengar teriakan kita di luar angkasa. Oke, biar ku jelaskan. Dengan menggunakan teleskop, NASA meneliti pergerakan gas panas di gugusan galaksi pada tahun 2002. Kemudian mereka mengubah temuan mereka menjadi sonifikasi. Suaranya, gimana ngomongnya biar sopan ya? Gak menarik, tapi gak masalah. Bagaimanapun kamu bisa mendengar suara yang dihasilkan gas panas di gugusan galaksi dari jarak 250 juta tahun cahaya. Atau kamu pengen dengar suara gas yang ada di bumi aja? Bercanda. Gelombang suara sudah ada di gugusan gas sana, jadi para ahli cuma mengubah skalanya ke jangkauan pendengaran manusia. Beginilah cara mereka mengubah input yang berasal dari teleskop. Prinsipnya universal. Di atmosfer kita bisa mendengar sesuatu karena gelombang tekanan bergerak melalui media seperti cairan atau gas. Gelombang suara di galaksi juga bisa bergerak karena dikelilingi oleh gas. Apa hubungannya dengan lubang hitam? Nah, hal yang memicu gelombang tekanan di gugus itu adalah lubang hitam raksasa. Lebih tepatnya, itu adalah lubang hitam supermasif yang beratnya jutaan kali lipat matahari. Wow! Para ahli belum sepenuhnya memahami hubungan antara lubang hitam supermasif dan gugus yang mengelilinginya. Mereka cuma tahu bahwa keduanya berevolusi bersama. Mereka saling terkait. Gugus memberi makan lubang hitam dengan materi baru dan seterusnya.
Sebagai balasannya, lubang hitam memanaskan gugus tersebut. Cuma itu yang kita tahu. Tapi ini bikin aku bertanya-tanya, seberapa besar lubang hitam terbesar itu? Ada 4 jenis lubang hitam, yaitu bintang, menengah, supermasif, dan miniatur. Secara alami yang terbesar termasuk dalam kategori supermasif. Lubang hitam terbesar di alam semesta yang kita telah temukan sejauh ini berukuran sekitar 66 miliar kali lebih besar dari matahari. Itu salah satu objek paling terang di alam semesta. Para astronom terus memindai luar angkasa dan menemukan lubang hitam baru. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya kapan lubang hitam pertama ditemukan? Itu ditemukan oleh peneliti yang berbeda secara independen pada tahun 1971. Ilmuwan pertama kali mengonfirmasi bahwa objek ini terbentuk dari sisa-sisa bintang masif. Setelah muncul, lubang hitam kemudian menghabiskan semua objek di sekitarnya. Berikut adalah rekap singkat tentang cara kerja objek antariksa ini. Gaya gravitasi mereka sangat kuat. Tak ada yang bisa lolos dari lubang hitam setelah melintasi cakrawala peristiwanya. Lubang hitam memakan segalanya, kayak aku. Bahkan, cahaya terperangkap di dalamnya. Yang lebih keren dan menakutkan adalah hukum ruang dan waktu terdistorsi di sana. Kalau jatuh ke lubang hitam, kamu akan menyadari waktu melambat di sana. Einstein menjelaskan hal ini dalam teori relativitas umumnya yang terkenal. Dalam istilah yang amat sangat mendasar, waktu dipengaruhi seberapa cepat kamu bergerak dengan kecepatan ekstrem. NASA telah menemukan lubang hitam yang berkembang pesat, tapi jangan khawatir, dunia kita tak dalam bahaya. Lubang hitam ini telah berada di depan mata para astronom selama ini. Itu berada di wilayah bidang langit yang dipelajari dengan baik. Para astronom mengatakan lubang ini terbentuk 750 juta tahun setelah Big Bang. Itu tuh kelahiran alam semesta kita. Jadi kenapa lubang hitam begitu terang? Nah, itu agak ironis. Saat menjelaskan fenomena luar angkasa ini, aku bilang lubang hitam sangat padat sehingga cahaya pun terperangkap di sana. Tapi coba tanya ahli astrofisika manapun, mereka pasti memastikan lubang hitam adalah salah satu objek paling terang di luar angkasa. Itu karena lubang hitam tak muncul sendiri. Letak mereka di pusat galaksi dan biasanya dikelilingi awan gas panas. Awan ini menciptakan aura kosmik di sekitar lubang hitam. Namun jangan lupa, kamu nggak bisa melihat lubang hitam secara langsung. Yang kamu lihat sebenarnya adalah efek terhadap area sekitarnya. Misalnya, kamu bisa melihat objek antariksa tercabik-cabik oleh lubang hitam. Ingat saat foto siluet lubang hitam pertama dipublikasikan pada tahun 2019? Itu buktinya. Kamu tak akan melihat lubang hitam jika tak ada cincin jingganya. Kenapa cincin itu jingga dan bukan hijau atau ungu? Lingkaran hitam di dalamnya adalah bayangan lubang hitam. Jingga yang bersinar dari cincin terang pada foto itu bukan rona gas sebenarnya. Aku agak kecewa jadinya. Ini adalah representasi yang dipilih oleh para peneliti untuk menggambarkan kecerahan emisinya. Seorang ilmuwan menjelaskan, kuning adalah emisi yang paling kuat, merah kurang kuat, dan hitam punya sedikit atau tak ada emisi sama sekali. Dalam rentang optik, cincin ini kemungkinan besar tampak putih, mungkin sedikit biru atau merah. Spagetifikasi adalah kata yang memang ada. Itu adalah kemampuan menakjubkan yang dimiliki lubang hitam. Jika jerapah jatuh ke lubang hitam, dia akan meregang menjadi untayan panjang seperti spageti. Di bumi, kaki jerapah lebih dekat ke pusat bumi, jadi mereka lebih kuat tertarik ke permukaan daripada kepalanya. Aturan ini menguntungkan hewan di bumi, tapi akan merugikan di lubang hitam. Di dalam lubang hitam ada gravitasi ekstrem. Makin dekat kaki jerapah ke pusat lubang hitam, makin besar tarikan gravitasi yang meregangkannya. Dan makin dekat ke tengah, makin cepat kakinya bergerak. Tapi bagian atas tubuh jerapah akan lebih jauh. Jadi, dia tak akan bergerak ke tengah secepat kakinya. Dan spagetifikasi pun terjadi. Boleh tambahin bakso nggak? Nggak? Oke. Satu-satunya perbedaan antara lubang hitam dan matahari kita adalah bagian tengah lubang hitam terbuat dari materi yang sangat padat. Materi itu memberi lubang hitam medan gravitasi kuat yang bisa menjebak segalanya, termasuk cahaya. Inilah sebabnya kita nggak bisa melihat lubang hitam. Kamu tahu nggak? Secara teoritis, kamu bisa mengubah apapun menjadi lubang hitam. Misalnya, kalau kamu mengecilkan matahari hingga diameternya 6 km. Kamu akan mengompresi materi di dalamnya menjadi sangat kecil.
Ini akan membuatnya sangat padat sehingga bintang kita akan berubah menjadi lubang hitam. Kamu bisa melakukan hal yang sama dengan planet atau bahkan tubuhmu sendiri. Apa ada sesuatu yang disebut lubang putih atau itu cuma mitos? Lubang putih ada dalam teori. Secara teoritis, sifatnya berlawanan dengan lubang hitam. Tak ada yang bisa memasukinya. Fisikawan menganggap lubang hitam dan putih sebagai yin dan yang atau dua sisi dari mata uang yang sama. Bagi mereka, lubang putih terlihat persis seperti lubang hitam yang mengeluarkan berbagai materi. Namun, keberadaan lubang putih belum terbukti. Bagaimana dengan lubang cacing? Ada begitu banyak film tentang lubang hitam dan lubang cacing. Seberapa nyata atau fiksinya film-film ini? Beberapa orang meyakini lubang hitam berfungsi seperti lubang cacing. Kamu masuk ke dalam dan keluar di bagian lain alam semesta. Karena kita masih harus banyak belajar dan menemukan tentang fisika, tak ada yang bisa membuktikan teori ini salah atau benar. Astrofisika mengatakan, kita perlu punya teori solid yang menyatukan relativitas umum dengan mekanika kuantum. Lubang hitam adalah salah satu struktur terbesar di alam semesta, tapi mungkin ada spesimen kecil lain. Masa lubang hitam terkecil yang kita ketahui cuma 3 kali lebih besar dari matahari kita. Ternyata lubang hitam bisa menghilang. Stephen Hawking mengembangkan teori radiasi Hawking. Menurutnya, radiasi menurunkan massa dan energi rotasi lubang hitam. Dan akhirnya mereka menguap. Namun proses ini terjadi sangat lambat, kecuali kita membahas tentang lubang hitam kecil. Tanah bergetar dan kamu mendengar suara retakan keras. Gawat, kubahnya mau rubuh. Semua orang berlari ke pos darurat masing-masing untuk evakuasi. Orang-orang saling dorong. Atmosfer mirip bumi di dalam kubah ini akan terganggu dan kamu akan terpapar udara tipis di permukaan Mars. Semua orang bergegas mengenakan helm. Retakan makin besar dalam hitungan detik dan orang-orang panik, berusaha kabur ke kapal darurat secepat mungkin. Di tengah kekacauan, mereka semua masuk ke kapal yang salah dan kamu tidak muat di dalamnya. Lampu peringatan merah mulai berkedip di dalam kubah dan pengumuman disiarkan, memperingatkan semua orang untuk mengenakan helm. Tinggal tersisa beberapa menit sebelum atmosfer Mars memasuki kubah dan manusia takkan bisa bernapas. Malangnya kamu baru tiba di Mars saat melihat kapal menjauh dari kubah. Kamu terdiam tanpa tahu harus apa. Kamu meminta bantuan, tapi tak ada yang menjawab. Tiba-tiba, robot pemandu mendekatimu dan kamu mendengar suara kecil dari speakernya. Dia bilang, tak ada yang bisa mendengarmu karena atmosfer di Mars jauh lebih renggang dibanding bumi. Kandungan karbon dioksidanya juga banyak, sehingga gelombang suara teredam. Meski ada konser meriah sejauh 10 meter dari tempatmu berdiri, suaranya akan terdengar seperti dari berkilo-kilometer. Jadi, ada yang bisa kubantu? Kamu meminta bantuan dan dia menunjukkan tata letak 3 dimensi kubah ini. Kamu bisa melihat beberapa stasiun kapal ulang-alik lain. Jadi, kamu bergegas ke sana. Sayangnya, kamu harus pergi ke sisi lain kubah untuk mencapai stasiun kapal ulang-alik ini. Saat kamu mulai panik dan bingung bagaimana caranya ke sana, robot tadi berubah menjadi sepeda dan memintamu naik. Kamu pun naik dan mengarungi kota sambil melihat semua bangunan dan jalanan kosong. Retakan makin besar dan potongan kecil kubah mulai berjatuhan dari atas, seperti salju. Setibanya di stasiun tujuan, beberapa orang terakhir sedang menaiki satu-satunya kapal ulang-alik. Kamu mengejar mereka, berusaha mendapatkan perhatian dengan putus asa. Saat kamu membunyikan bel sepeda, suaranya hampir tak keluar sedikit pun. Kapal mereka lepas landas sebelum bisa melihatmu. Kamu bertanya, kenapa suaranya tidak terdengar? Dan si robot menjelaskan, kamu hampir mustahil mendengar suara bernada tinggi di Mars. Karbon dioksida membuat suara bernada tinggi, seperti suara lonceng dan kicauan burung, hampir mustahil didengar. Kalau kamu masih di bumi, mereka mungkin mendengarmu. Si robot bilang, masih ada satu kesempatan terakhir untuk menyelamatkan diri. Dia berubah menjadi pesawat antariksa kecil. Kamu masuk dan dia terbang menembus celah di kubah, keluar angkasa. Gerakannya super cepat, jadi kamu akan pulang ke bumi dalam waktu singkat. Begitu kamu mulai tenang dan menikmati pemandangan luar angkasa, kamu melihat lampu merah robot berkedip. Kamu bertanya, ada masalah apa? Tapi tidak ditanggapi. Tiba-tiba, kamu tersadar, kamu tidak bisa mendengar apapun di luar angkasa. Suara bergerak dalam gelombang,
dan perlu sesuatu untuk merambat seperti udara atau air. Luar angkasa adalah ruang hampa udara, sehingga kamu tidak bisa mendengar suara sama sekali. Pesawat antariksamu tiba-tiba berubah arah dan melesat menjauhi bumi. Kamu mencoba mengendalikan si robot ke arah yang benar, tapi tidak tahu bagaimana cara menarik perhatiannya. Pesawatmu menetapkan penerbangan ke Venus. Makin dekat, turbulensi pun terjadi. Angin di Venus bertiup lebih cepat dibanding tornado di bumi. Kamu terus tersapu sambil berusaha mencari tempat yang aman untuk mendarat. Si robot berhasil untuk tetap stabil di jalurnya, meski angin menghempaskannya kemana-mana. Kamu sudah bisa merasakan panas Venus. Akhirnya, si robot melihat gua kecil di kejauhan dan mencoba mendarat di sana. Segera setelah si robot menyentuh tanah, dia berubah menjadi pakaian luar angkasa yang bisa kamu kenakan. Jadi, kamu aman di lingkungan yang ekstrim. Perakiraan cuaca hari ini di Venus. Panas, suhu mendidih sepanjang siang sampai malam. Akan ada awan asam sulfat dan angin ribut. Sebagian besar atmosfer Venus terdiri dari karbon dioksida, sehingga suaramu pun akan jadi lebih rendah karena atmosfer planet yang padat. Meski menjadi planet kedua yang paling dekat dari matahari, Venus adalah yang terpanas. Atmosfernya menjebak panas dari matahari dan menyimpannya di dalam. Saking panasnya, udara Venus bisa melelehkan timah. Kalau kamu terbang naik pesawat antariksa di dekat Venus, semuanya akan meleleh dalam hitungan menit. Untungnya, kamu punya baju besi robot yang tahan banting. Kamu bertanya kepada si robot, bagaimana caranya pulang? Tapi suaramu terdengar aneh. Pita suaramu bergetar lebih lambat di sini dibanding di bumi, sehingga nada suaramu lebih rendah. Tapi, pada saat yang sama, kecepatan suara di Venus jauh lebih cepat, membuat suara lebih cempreng. Lalu, kandungan karbon dioksida yang tinggi di udara menciptakan efek aneh yang menipu otakmu agar berpikir bahwa sumber suaramu kecil. Kesimpulannya, kamu terdengar seperti bebek di kartun. Kamu memandang ke cakrawala dan melihat banyak bukit dan gunung tersebar di dataran. Tapi si robot bilang, banyak di antaranya adalah gunung berapi. Venus sebenarnya punya lebih banyak gunung berapi dibanding planet lain di tata surya. Para ilmuwan menemukan lebih dari 1.600 gunung berapi di permukaannya. Artinya, mungkin ada lebih dari itu yang belum ditemukan. Yap, mungkin menetap di sini seharian bukanlah ide yang bagus, dan bukan cuma karena panasnya. Satu hari di Venus setara 243 hari di bumi. Bahkan, satu hari di Venus lebih panjang dibanding setahun, karena hanya butuh waktu 225 hari bagi Venus untuk mengitari matahari. Meski sulit berkomunikasi, kalian tetap berhasil. Si robot bilang tadi dia kesasar dan akan segera membawamu ke bumi. Sambil berjalan mengitari gua, kamu sadar ternyata kamu ada di dalam gunung berapi. Kamu meminta si robot untuk bergegas dan membawamu kembali pulang sebelum gunung ini meletus. Robotmu kurang begitu jago terbang di luar angkasa, karena tak lama kamu tersasar lagi. Sekarang kamu berada di Titan, bulan terbesar Saturnus. Saking besarnya, bulan Saturnus ini lebih besar dibanding Merkurius, planet terdekat dengan matahari. Pesawatmu tiba di atmosfernya yang terasa agak mirip atmosfer bumi. Satu-satunya perbedaan yang terlihat adalah kabut oranye yang menggantung di udara, sehingga kamu lebih sulit melihat. Saat kamu turun menuju Titan, robotmu mendeteksi tanda-tanda gas sianida di seluruh permukaannya dan awan tebal yang terbuat dari es metana. Kamu mendarat di tempat yang lembut dan kembali meminta si robot membawamu pulang ke bumi. Setidaknya, kali ini kamu tidak kepanasan. Si robot berubah lagi dan mulai memindai lingkungan. Atmosfer di sini sekitar 60% lebih padat dibanding bumi. Berjalan di sini terasa seakan melewati kolam sirup maple. Ada kandungan nitrogen yang sangat tinggi di udara. Jadi semua suara terdengar sangat mirip dengan di bumi. Kamu bilang ke si robot, kamu ingin sekali pulang sekarang, tapi suara yang keluar seperti teriakan keras yang serak. Ini karena Titan punya lebih banyak nitrogen dibanding bumi, dan karena suara merambat sedikit lebih lambat. Untungnya, kalian berdua masih bisa saling paham. Si robot bilang dia perlu menyerap lebih banyak energi dari panel surya sebelum lepas landas lagi. Jadi, kamu memutuskan berkeliling. Titan adalah satu-satunya objek di tata surya yang punya badan cairan tetap seperti sungai, danau, dan laut di permukaannya. Kamu kini paham kenapa si robot tersesat.
mengingat betapa miripnya Titan dengan bumi. Titan bahkan punya siklus cair dengan hujan, penguapan, dan pengembunan. Tapi ini bukan air seperti di bumi. Cairan utama di sini adalah metana. Para ilmuwan berpikir mungkin ada aktivitas vulkanis di sini. Tapi alih-alih lava panas cair, yang dimuntahkan adalah air. Planet-planet lain seperti Mars punya es di puncak gunungnya dan bukti air di bawah permukaannya. Tapi tak ada yang semirip bumi dibanding Titan. Beberapa ilmuwan meyakini bulan ini bisa menjadi rumah kita berikutnya miliaran tahun dari sekarang. Suhu matahari akan meningkat saat itu, sehingga atmosfer bumi tidak dapat dihuni lagi. Pada saat itu, suhu dingin Titan akan cukup untuk menciptakan lautan yang stabil dan menopang kehidupan. Si robot akhirnya mengumpulkan listrik yang cukup untuk terbang, sehingga kamu bisa pulang. Kamu merindukan percakapan normal dengan suara yang tidak terdengar seperti karakter kartun lagi.